terus, jangan sampai hidayah. Karena kalau hidayahnya Allah berhenti, Pak, bisa jadi kita murtad, bisa jadi kita kafir, bisa jadi kita sudah gak sholat ketika Allah berhenti ngasih hidayah. Maka setiap saat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ditanya ngapa kok kita selalu minta hidayah, apa nggak cukup hidayah itu ketika sudah masuk Islam? Sudah, enggak hidayah itu. Jadi kalau kemarin waktu belum masuk Islam, misalnya waktu itu ada orang mu'alaf belum masuk Islam, dikasih hidayah masuk Islam. Habis masuk Islam ada lagi hidayah untuk istiqomah ibadah, hidayah untuk menjaga keimanannya, hidayah untuk terus beramal soleh. Jadi semoga kita tidak masuk kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah, manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bughdan. Dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang ilmunya bertambah, manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, lam yasdad hudan, tidak bertambah petunjuk yang dia dapatkan, tidak tambah hidayahnya, lam yasdad minallahi illa bughdan. Maka hakikatnya dia tidak bertambah dengan Allah kecuali jaraknya yang semakin jauh, semakin bertambah jauh. Maka jangan pernah berhenti untuk minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta selalu diberikan hidayah di jalan yang lurus untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan beristighosah, bertaqarrub ilallah, minta kepada Allah semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadika sholihin, termasuk hamba-hambanya Allah yang soleh, istiqomah, dan insya Allah kita diberikan kemudahan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Kita amin ya rabbal alamin. Ibtighai mardhatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abadihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa ila jami'i abahi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyat masyarikil ardi ila maghrib bariha bariha wa lana khusu husan wa sultanil awliya syahdat qadir al-jilani wa lana khusu sanila qadir jami'il maqam wa ghazal adab sultanil awliya syahdat hasan al-asajiri wa lana khusu husan ila alim al-syuhud wa usuli wa furi wa taran min syai wa lana khusu husan ila syakhna wa wa usuli wa furi wa taran min syai wa ila jami'a syakhna wa asadna wa ila jami'a mu'assisi wa usuli wa furi wa taran min wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah
ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakil ya Allah, 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 ya Hafidh ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, 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 ya Latifu ya Latif, 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 ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Allahumma
صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بقلبي قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بقلبي قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بقلبي قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا
Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batshi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muqtar wa alihi athhar wa ashabil ahyar 'adada ni'amillah wa yudhali. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma thabbitna bil iman wa thabbitna bil islam wa thabbitna bil tauhid wa thabbitna bil 'aqibah wa thabbitna bil ma'rifah wa thabbitna ala din Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dari dunya ila daril akhirah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika man siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa 'allimna ma lam na'lam ya fattahul 'alim 'allimna ma jalna min hikmatika wa ajalna bi ibadika salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wad dini wal akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal
qaumil kafirin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musyahhir syahhil alaina kull asir bijahil basir nadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tanggal 26 kita akan praktek lapangan di asrama haji. Kenapa kok saya pilih tanggal 26? Kalau tidak salah tanggal 26 tanggal merah. Benar gak Pak? Nah, sehingga tidak mengganggu jadwal manasik kita. Kalau saya kasih Sabtu Minggu jadwal manasiknya tergeser. Sedangkan kita ini sudah mepet. Alhamdulillah kemarin saya dapat, walaupun agak maksa, dapat slot di tanggal 26. Karena kalau saya kasih tanggal 25, bapak-bapak yang bekerja mau izin dulu ya dengan kantor, ibu-ibu ya yang jadi pegawai atau yang ngajar mau izin dulu. Maka saya buat tanggal 26. Usahakan tanggal jam 8 sudah di asrama haji. Ya. Mengapa? Kok nggak pagi lebih pagi lagi? Karena pagi ada yang sudah duluin. Jadi jam 7 itu sudah dari KBH mana saya lupa. Asalnya asrama haji nggak mau menerima. Saya bilang, insya Allah nggak masalah lah. Karena kan kalau kita selisih 1 jam, kita pakai masjid, jamaah yang KBH satunya sudah pakai tempat tawaf. Nanti kita bergeser ke tempat mok pesawat, ya kan? Mungkin jamaah yang satunya dia sudah selesai tawafnya, sehingga kita bergeser ke tempat tawaf sudah nggak ganggu gitu. Akhirnya maklum dan bisa diterima, akhirnya mau tanggal 26. Jadi jam 8 paling lambat, ya. Nah, di mana kita tempat kumpul? Tempat kumpulnya di Masjid Asrama Haji, Pak. Ya, kita ke masjid dulu. Nanti di masjid yang mau sholat duha boleh. Ya, habis itu kita kumpul, pengarahan, pembekalan, kemudian praktek pakai kain ihram untuk bapak-bapak. Jadi jangan sampai ada yang nggak bawa kain ihram. Ada yang belum punya kain ihram, Pak. Nah, mumpung masih ada waktu, kalau ada yang belum punya beli dulu. Tapi insya Allah sudah dapat kalau dari bank ya. Sudah. Tapi saran saya jangan cuma 1, Pak. 2. Tapi daripada repot berat-beratkan, aku yang sikoknya beli di sana baik. Ya. Enggak apa-apa, tapi Pak harganya lebih mahal kalau dirupiahkan. Ya. Kalau dirupiahkan lebih mahal.
Kedua, ada yang murah, yang masuk, yang kalau bahasa kita itu mungkin sama lah hitung-hitungannya dengan kita yang di Indonesia. Tapi kadang-kadang ukurannya lebih kecil. Ya, jadi bagusnya beli dari sini. Toh koper kita waktu berangkat kan masih belum ada oleh-oleh. Tidak apa-apa diisi kain ikhram. Diisi kain ikhram. Jadi paling tidak kalau bisa 2. Mengapa kau 2 atau 1,5 Pak? 1 yang lengkap, 1 setel atas bawah, yang satunya 1 aja. Karena apa? Ini jaga-jaga kalau kain ikhram kita ada yang kena najis. Dan yang biasanya rentan kena najis itu yang bagian bawah. Ya, yang bagian bawah. Bawa 2 juga tidak apa-apa. Namanya jago-jago. Dan selagi tidak kena najis, yang dipakai jangan diganti walaupun kotor. Selagi tidak kena najis. Kan kotor ini, kita duduk di tanah dan sebagainya. Apalagi kalau di Arafah. Tidak apa-apa Pak. Itu syahid Pak. Saksi. Syahid. Ya. Jadi debu-debu Arafah, iya kan? Debu-debu tenda Mina itu semua adalah saksi. Kalau kita pernah berada di Arafah, kita pernah berada di Mina, kita pernah berada di Muzdalifah. Ini semua akan menjadi saksi. Mereka akan berbicara nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya khususnya almarhum Romo Yai Muhammad Mudarris juga itu walaupun dapat hotel yang dekat dengan Mina, daerah Azizia, daerah Shisha itu dekat. Bahasanya kadang-kadang dapat tenda yang lebih dekat ke hotel daripada ke tempat melontar jumroh. Andai kata berangkat dari hotel ke tempat melempar jumroh, lebih dekat berangkat dari hotel daripada dari tenda. Kami pernah dapat hotel yang maktab 3. Maktab 3 itu jarak ke melontar jumrohnya 7 kilo sampai 7 kilo setengah Pak. 1 kali jalan, berarti pulang pergi 14 sampai 15 kilo. Andai kata balik ke hotel lebih dekat. Tapi apa yang kami pilih? Kami tetap tinggal di tenda. Mengapa tidak balik ke hotel? Alasannya kita ini nginep di Mina, cuman itulah Pak. Belum tentu kita bisa balik haji lagi. Kalau nginep di hotel, Bapak kepingin nginep di hotel Mekah, sudah balik dari haji, daftar umroh, lagi nginep lagi di hotel Mekah. Benar tak? Kalau namanya nginep di hotel, di mana bisa? Tetapi yang namanya nginep di tenda Mina, mabit di Mina, itu belum tentu kita dapatkan, iya kan? Kalau tidak waktu haji. Apa boleh tak kita dah haji, contoh misalnya umroh, kepingin numpang nginep di tenda Mina, tak boleh. Tidak boleh, tidak diizinkan. Malah jangan-jangan kita dikira gelandangan, wong kesasar. Maka sayang kesempatan. Nah biasanya saya malah kalau memang tempatnya dapat jauh, itu kita ngambil nafar awal. Jadi cuma nginep 2 malam. Kalau nafar tani nginep 3 malam. Malam 11, malam 12, malam 13. Kalau kita dapat tenda yang dekat dengan tempat melontar, kita ngambil nafar tani. Sehingga kita melontarnya 3 kali. Melontar yang tasreknya 3 kali. Tapi sebenarnya 4 kali. Tanggal 10 melontar, 11, 12, 13. Kalau nafar tani. Tapi kalau kita nafar awal, berarti kita cuma 2 malam tasreknya nginep. Malam 11, malam 12. Melontarnya 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. 13 tidak lagi. Nah, biasanya ini saya pertimbangkan ngelihat jaraknya tenda dengan tempat melontar. Kalau jarak melontarnya itu jauh, maka biasanya kita ngambil nafar awal. Karena apa? Karena kaki juga butuh dihemat. Karena butuh untuk tawaf ifadah, butuh untuk sa'i haji.
Bahkan ada kaul, ada akwal yang memperbolehkan satu berangkatan untuk 2 kali lontaran, Pak. Jadi saya tahun berapa, bahkan bukan hanya saya terapkan sekali, tapi saya terapkan 2 kali pernah. Saya pernah terapkan 2 kali karena memang hotel jamaah jauh, ya kan? Kurang lebih kalau nggak salah 6 kilo. Terus jamaahnya sebagian besar sepuh-sepuh tua-tua. Kepingin berangkat, kalau nggak galak diwakil. Ya sudah, kita istirahat. Tanggal 10 melontar, Pak. Habis istirahat. Malam 11 nginep. Malam 12 nginep. Tidak melontar tanggal 11 enggak. Malam 11 sebelum subuh berangkat. Sebelum subuh malam 11 malam 12 sebelum subuh berangkat. Sampai di tempat kelontar jumroh, ngelontar tanggal 11 dulu. Habis itu istirahat, cari tempat sholat subuh. Habis sholat subuh ngelontar lagi untuk tanggal 12. 1 kali berangkatan dari tenda untuk 2 kali melontar. Boleh? Boleh. Ya. Yang penting melontar yang tanggal 12-nya setelah subuh, tidak boleh sebelum subuh. Kalau melontar tanggal 12-nya itu pada sebelum subuh tanggal 12 tidak sah yang tanggal 12-nya. Yang tanggal 11-nya sah. Bahkan menurut kaul tersebut boleh kita malam 11 nginep di tenda, tidak pergi ke tempat kelontar. Malam 12 nginep di tenda, tidak pergi ke tempat kelontar. Malam 13 bagian nafar tani, nginep sebelum subuh tanggal 13, berangkat kelontar tanggal 11 dulu, putar lagi lewat jalurnya, puteran Pak. Putar lagi, kelontar lagi untuk tanggal 12. Habis itu istirahat, sholat subuh, habis sholat subuh lontar tanggal 13. Boleh, boleh. Ini apa namanya? Enaknya kalau kita tahu atau punya ilmu. Tapi kalau yang kepengen setiap hari berangkat bisa. Tapi jingok-jingok jalan apa? Moga-moga dapat yang dekat. Standar dekat itu kalau 4 kilo ke bawah dekat. Mengapa? Karena tidak ada jamaah ONH biasa yang tendanya di bawah 2 kilo jaraknya. Ya. Jadi kalau standarnya di bawah 4 kilo itu dekat. Karena apa? Karena tidak ada tenda jamaah reguler yang jaraknya di bawah 2 kilo. Rata-rata 3 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih ada waktu, latihan, pergi ke pasar, jangan naik motor, jangan naik angkot, jalan kaki, biasakan kakinya Pak. Ya, mulai jangan dimanja kaki kita. Mengapa? Karena di sana tidak kate Gojek, Grab tidak kate. Ayo pernah ke masjid naik Gojek, mesen Gojek, tidak bisa. Jalan kaki. Base-nya stop, contoh misalnya Amin 3 daripada Tarwiyah, berarti sekitar tanggal 5 Zulhijjah, sudah ada kate base solawat yang pergi ke masjid, berhenti galau. Otomatis kalau tetap nggak ke masjid, jalan kaki. Kalau dapat hotel 3 kilo ya jalan kaki 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mumpung masih di sini. Dan di sini itu walaupun bapak-bapak, walaupun jauh, cuacanya masih kondusif. 30 derajat, 32. Di sana Pak, ini guys, saya tanya teman saya yang lagi umroh, 41 derajat sekarang. Nah ini semakin haji, semakin ke sana, semakin panas. Karena puncak panas adalah bulan Juli. Puncak panas bulan Juli. Jadi bisa nanti tembus puncaknya adalah 47. Saya pernah tahun berapa? 50 2000 atau 2016 itu 51 derajat Pak.
Jadi 4 hari Arafah, Muzdalifah, Mina, saya langsung nyusut 3 kilo. Padahal setiap hari minum. Karena apa? Karena nguap berat badan. Karena badan kita ini kan sebenarnya 70 sekian persen air ya Pak. Ketika dipanggang, dijemur di Arafah, ya, di Arafah dan Mina, nguap, airnya nguap, langsung berat badan. Jadi bagi yang punya program diet, gak usah capek-capek Pak di sana Pak. Tapi tetap harus minum. Mengapa? Walaupun kita minum banyak, kadang-kadang sekali minum 1 botol habis, tapi tetap, mohon maaf, air seni kita tetap kuning. Mengapa? Karena yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Maka dari itu tidak boleh telat. Kalau perlu 30 menit sekali, paling lambat 1 jam sekali, 1 botol habis. Ya. Atau ada botol yang lebih kecil dari ini, yang 330 atau 350 ml. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, materi saya adalah fikih haji umum, problematika, solusi. Sebenarnya ini 2 materi, tapi nanti moga-moga nanti setelah, karena infonya yang terakhir, tapi saya masih cross check dengan orang Kanwil apa benar berita yang di share di grup ya. Saya masih cross check, belum ada jawaban. Kalau memang benar kita masuk gelombang kedua, maka kita masih ada waktu cukup untuk pembekalan materi. Ya, karena apa yang saya akan sampaikan, materi problematika solusi ini sebenarnya berangkat dari pengalaman di lapangan. Ya, jadi tidak hanya yang bersifat teoritis, tetapi yang memang terjadi di lapangan. Dan juga akhirnya kita coba pelajarin dan kita coba carikan solusinya berdasarkan aqwalul ulama, pendapat-pendapat yang ada, sehingga tidak menjadi problem, tidak menjadi permasalahan yang signifikan, permasalahan yang berat bagi para jamaah sekalian. Kedengeran nggak Pak suara saya Pak? Jadi nggak usah pakai mic karena memang mati lampu. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, selain ibadah haji, ada ibadah yang sangat penting, bahkan tidak kalah penting, bahkan merupakan kunci daripada perjalanan ibadah haji kita. Apa? Yang namanya sholat. Banyak orang fokus ibadah haji tetapi tidak memperhatikan sholatnya. Kalau sudah berbicara sholat, maka kita juga berbicara dengan ketentuan syarat-syaratnya sholat. Di antara syarat-syaratnya sholat adalah bersuci. Orang yang bersucinya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Apapun alasannya. Ada pernah kejadian, dan ini sering diceritakan oleh almarhum orang tua saya kepada setiap jamaah, setiap manasik, selalu diingatkan. Karena ini pengalaman hidup beliau. Pada waktu haji tahun 93 atau tahun 97, saya lupa. Antara 2 itu yang beliau alami. Waktu itu beliau masih mengikuti KBIH Aswaja. Asuhannya almarhum almarhumlah Buya Kiai Zain Sukri. Sekarang diteruskan oleh putri beliau yaitu Ustadzah Izzah. Ya kan? Waktu itu beliau menjadi salah satu pengurus pembimbing ibadah di KBIH tersebut. Ketika padahal ini sebenarnya sudah selesai rangkaian haji, sudah sampai di Jakarta untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah selesai, selain sudah tinggal pulang. Waktu itu embarkasinya masih embarkasi Pondok Gede. Semua jamaah haji Palembang masuk ke sana semua. Pulang ke Indonesia, ditransitkan ke embarkasi Pondok Gede. Sampai di Pondok Gede, kemudian sudah ada pengumuman bahwasanya besok pagi jam sekian kita akan menuju bandara untuk kepulangan ke Palembang. Tahu-tahu karena waktunya memang masih ada dan bisa melaksanakan sholat subuh, almarhum ini diperintahkan oleh Buya dan Sukri untuk ngobrak-ngobrak, kalau bahasa kita tuh gedor-gedorin pintu asrama haji jamaah untuk mengingatkan sholat subuh itu jamaah. Ketika almarhum keliling, kamar-kamar lah kosong Bu Pak, lah ada kate jamaah. Kemana jamaah? Akhirnya keluarlah asrama haji. Tahu-tahu jamaah itu sudah di bis kalau Pak. Yang
pakai bidara lah bagus lah cantik, bedak ya, pakai bidara. Apa bidara namanya Bu ya? Hah? Mudawaro. Pokoknya pakai kayak gitu. Yang bapak-bapak lah pakai eagle putih merah itu, dikasih ban hitamnya, pakai gamis. Akhirnya diumumkan, Pak, Bu, kita belum nak berangkat, kita sholat subuh dulu. Masih ada waktu. Ustadz, tak usah lah. Kami lah belagak ini Ustaz. Kalau kami nak wudu, hilang bedak nih. Nak lepas, mudawaro juga. Bu, Pak, sholat itu wajib. Kita sudah haji. Kakek bisa dikodok Ustaz. Lagi waktu di Indonesia, di Palembang, ya kami bayar. Sudah dinasihat, tidak bisa Pak Bu. Udah, akhirnya laporan lah kepada Buya. Kemudian, ya sudah kita sholat. Siapa yang ada tapi beberapa jamaah yang tidak ke bis, masih memang nak nunggu sholat subuh dulu. Sudah sholat subuh, Pak, Bu, apa yang terjadi? Pesawatnya Pak, tidak turun-turun, muter-muter. Saya ingat betul itu karena saya ikut jemput di bandara. Waktu itu tempat kumpul gedung pertemuannya simpang Tarang, roda pesawat nyangkut terus tadi, mungkin error, jadi nggak mau keluar, terus muter ini tujuannya adalah ngabisin bahan bakar, andai kata harus mendarat darurat, iya kan, mengurangi resiko. Karena mau balik ke Jakarta lagi yang namanya problemnya itu bukan problem masalah cuaca, tapi problemnya adalah roda yang tidak galak keluar. Jadi sudah bingung semua, ya kan? Tahu-tahu bapak-bapak ibu-ibu yang cantik itu tidak lagi cantik. Yang namanya mudawaronya kemana, ya kan? Sudah itu eagle-nya sudah terus karena panik tadi, panik. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa mendarat setelah sekian lama muter-muter di pucuk, ya kan? Kemudian lagi, tapi ya jamaah ya tadi, namanya sudah panik, sudah tegang, tekong baca Yasin tidak selesai-selesai, ayat kursi bolak-balik kayak itulah juga, ya kan? Nah akhirnya diingatkan oleh Buya. Nah kira-kira apalah salah kita? Akhirnya diingatkan, introspeksi. Ayo istighfar banyak-banyak, ya kan, berdoa banyak-banyak. Minta ampun kepada Allah. Pak, Bu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa permasalahan sholat ini menjadi sesuatu yang penting? Maka masih ada waktu untuk kita menyempurnakan sholat kita, memperbaiki sholat kita. Karena apa? Karena Pak, hakikatnya kita bisa berangkat haji, kita nanti bisa melaksanakan haji hingga selesai diberikan kekuatan, itu tidak lepas daripada takdir dan bantuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan panggilan Allah. Allah itu siapa? Yang setiap hari, setiap waktu, 5 waktu kita sembah. Maka kalau dalam urusan nyembah, yang menciptakan kita, ya kan, yang memperjalankan kita untuk melaksanakan ibadah haji tidak kita perhatikan dengan baik, maka bisa jadi rangkaian ibadah kita pun akan bermasalah. Maka saya menganggap penting permasalahan sholat ini juga kita perhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan ibadah haji ada yang namanya naik pesawat, tidak lagi naik kapal. Kalau dulu tahun berapa Pak? Ada Pak yang berangkat haji, pernah berangkat haji naik kapal Pak? Sudah ada menangin kita Pak ya? Kakek nenek kita dulu berangkat haji naik kapal, kita naik pesawat sudah. Perjalanan kita antara asrama haji dengan antara Palembang dengan Arab Saudi kurang lebih 9,5 jam. Kurang lebih 9,5 jam. Problem apa yang akan kita hadapi ketika kita berada di pesawat? Problemnya adalah melaksanakan ibadah ketika di atas kendaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji semuanya yang sudah masuk asrama haji itu sudah berstatus sebagai musafir.
berstatus sebagai musafir. Selagi bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah meniatkan untuk bepergian, kemudian keluar dari batas desanya, batas kelurahannya, dan masuk kepada kelurahan yang lain, maka dia sudah mendapatkan label musafir. Maka dia sudah bisa mendapatkan rukhsah selagi bepergiannya ini lebih dari 80 km. Arab Saudi berapa kilometer, Pak? Kurang lebih 9.000 sekian kilometer. Arab Saudi itu dari Indonesia kurang lebih 9.000 kilometer lebih. Jadi pesawat itu kurang lebih kecepatannya 900 sekian sampai 1.000 km per jam. Jadi jarak itu sekitar 9.000 km. Indonesia, Arab Saudi. Berarti sudah musafir. Nah, musafir ini mendapatkan rukhsah. Apa rukhsah yang bisa kita ambil sebagai musafir? Yang pertama adalah boleh menggabungkan sholat maghrib isya, isya maghrib, zuhur asar, asar zuhur. Subuh boleh digabung, tidak boleh. Subuh DWA. Jadi boleh menggabungkan sholat maghrib isya atau isya maghrib, zuhur asar atau asar zuhur. Penggabungan ini bisa dilakukan di awal atau bisa dilakukan di akhir. Di awal berarti di waktu yang pertama, kalau maghrib isya berarti di waktu maghrib, kalau diakhirkan berarti dilaksanakan di waktu isya. Begitu juga zuhur seperti ini. Ada ketentuan bapak-bapak, ibu-ibu dalam menggabungkan. Tidak cuma gabung-gabung kebaya. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Kalau kita gabungkan dua sholat tadi, dua waktu sholat di waktu awal, berarti zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib. Syaratnya adalah yang pertama, sholat tersebut harus dilaksanakan di waktu yang awal selagi belum habis waktu. Kalau sudah keluar waktunya maka sudah tidak disolati dilaksanakan di waktu awal. Yang kedua, niat gabungkannya harus dilaksanakan di sholat yang pertama. Contoh, waktu sholat maghrib dan isya digabungkan, kemudian waktu kita sholat maghrib, maka waktu sholat maghrib itu kita niatkan, saya niat sholat maghrib digabungkan. Bahasa Indonesia deh, dalam hati kita, Pak. Gak usah kalau susah bahasa Arabnya, kalau susah bahasa Arab. Kalau hafal alhamdulillah. Tapi yang penting niat itu dalam hati. Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, hati kita sambil ngomong, ya Allah, aku niat sholat maghrib, aku gabungkan dengan isya karena Allah Ta'ala. Kalau makmuman, kalau dewean. Ya, Allahu Akbar. Bahasa Sekayu boleh? Boleh. Bahasa Jawa boleh, bahasa Padang boleh, bahasa Umring boleh. Yang penting dalam hati. Ya, yang penting dalam hati berbarengan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Jadi agak panjang takbiratul ihram tidak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, sambil hati kita ngomong. Kacau suaranya kalau hati yang ngomong. Ya kan? Harus, atau kalau kita misalnya, Ustaz, kita waktu niat lupa, kita cuma niat sholat maghrib ya, tapi aku sudah dari awal nak niat. Ya udah, waktu sholat itulah di tengah-tengah sholat, tidak tahu waktu rukuk, tidak tahu waktu itu, dalam hati kita niatkan. Yang penting di sholat yang pertama sebelum sujud terakhir. Sebelum sujud terakhir, dalam hati kita niatkan sholat isya kita laksanakan atau kita gabungkan di waktu maghrib. Syarat yang pertama, dua sholat itu dilakukan di waktu yang pertama. Syarat yang kedua, niatnya dilakukan di sholat yang pertama. Syarat yang ketiga, antara sholat pertama dengan sholat yang kedua harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Apalagi sempat terlupa. Sudah selesai sholat tadi, sudah niat Allahu Akbar, ayo sholat isya, aku laksanakan gabung misalnya gitu ya.
Ya Allah, saya niatkan sholat isya saya gabung di waktu maghrib. Selesai salam, lupa Pak. Lupa. Udah ngobrol. Oh iya, tadi kan sholat isya aku laksanakan. Aku gabungkan. Lupa. Tidak bisa Pak. Jadi harus langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun waktunya jedanya jangan terlalu lama. Ya sekedar istighfar 3 kali. Kemudian bangunlah lagi. Atau langsung bangun lagi. Bangun lagi niat sholat isya. Usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lagi. Allahu akbar. Atau ditambahin, saya niat sholat isya di jamak di waktu maghrib, boleh ditambahin itu. Langsung sholat isya beda Pak. Karena niatnya sudah di sholat yang pertama. Nah, begitu juga zuhur, tinggal disesuaikan aja. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah dalam pelaksanaan sholat jamak masih dalam berstatus musafir Pak. Jadi belum berada di rumah. Jadi statusnya itu musafir. Ya biasa, ya siapa tahu kan kita sholatnya di kendaraan. Tahu-tahu waktu melaksanakan sholat isya sudah sampai rumah mobilnya. Ya. Kemudian ini untuk sholat jamak. Kalau jamak takhir bagaimana syaratnya? Jamak takhir itu sholat jamak yang dilaksanakan di waktu yang kedua. Syarat yang pertama adalah selain memang bapak-bapak ibu-ibu berstatus menjadi musafir sampai selesai melaksanakannya. Jadi statusnya masih musafir. Jadi kalau misalnya contoh Pak, saya niat jamak takhir maghrib dengan isya, tahu-tahu waktu melaksanakan sudah sampai rumah. Belum sempat sholat, tapi tahu-tahu sudah sampai rumah, tidak bisa. Maka maghribnya statusnya menjadi qadha, muta, harus dibayar. Jadi misalnya kita pergi dari Palembang ke Jakarta, kemudian sampai di Lampung, tibalah sholat maghrib. Sholat maghrib aku tanggung, agak takhir di Jakarta. Tahu-tahu kan rumah kita di Jakarta, kelupaan sampai lah kita di rumah kita. Oh iya, aku tadi belum lupa mampir masjid. Nah sholat isya jamak takhir maghrib, tapi sudah masuk rumah, maka hilang status musafirnya karena sudah masuk rumah, ya kan? Sholat isya tetap dilaksanakan biasa, sholat maghrib statusnya qadha. Kalau kepengen tetap jamak sebelum masuk kampung, masuk desa kita, misalnya bapak-bapak tinggal di kelurahan Condet misalnya Pak, ya kan? Sampai di Tebet minggir Pak, cari tempat sholat masjid. Nah sholat jamak takhir maghrib isya, baru habis itu balik ke Condet. Sebab kalau sudah masuk ke kampungnya, maka status musafir jadi hilang. Itu kalau jamak takhir. Syarat yang pertama, status musafir harus sampai pelaksanaan sholat selesai. Yang kedua, niat sholat jamak takhir, niat sholat untuk jamak takhirnya dilakukan di waktu yang pertama, sebelum waktu yang pertama itu habis. Contoh, sudah masuk waktu maghrib, tapi karena kondisinya kita belum mungkin melaksanakan, nanti aja sholatnya saya jamak takhir. Ya Allah, saya niatkan sholat maghrib saya jamak takhir di waktu isya. Niat itu, saya niatkan sholat maghrib saya di jamak takhir di waktu isya selagi waktu maghrib masih ada. Begitu juga kalau sholat zuhurnya mau di jamak takhir di waktu asar, niatkan di waktu zuhur masih ada. Dalam hati niatkan, ya Allah, saya niatkan sholat zuhur saya jamak takhir di waktu asar selagi waktu zuhur. Bagaimana kalau misalnya kelupaan atau ketiduran sebelum zuhur tidur? Sebelum zuhur itu sebenarnya sudah niat kayak zuhurnya kita takhir baik di waktu asar. Tidur habis itu, tapi waktu zuhur belum masuk Pak.
bangun-bangunlah asar. Di waktu zuhur kita tidak niat, maka tidak bisa. Maka tetap laksanakan sholat asar tetap biasa, sholat zuhur tetap harus dilaksanakan, statusnya qadha. Statusnya bayar utang. Jadi harus walaupun sedekat bangun, maka biasanya ya kita mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, sholat maghribnya di jamaah takhir. Sekarang niatkan dalam hati, kita niat sholat maghrib di takhir di waktu isya. Insya Allah nanti waktu isya kita sudah sampai hotel, kita melaksanakan sholatnya ketika di hotel. Kalau pergi ke sana kita bisa. Ini apa namanya? Untuk sholat jamaah. Kemudian tadi tetap antara sholat pertama dengan sholat kedua tidak boleh ada jeda. Oh ya, saya lupa. Untuk jamaah takdim disyaratkan harus mendahului sholat yang pertama. Jamaah takdim. Jadi misalnya maghrib isya kita laksanakan di maghrib, maka maghrib harus duluan, tidak boleh di isya duluan. Zuhur asar kita sholat di waktu zuhur, maka zuhur harus duluan. Tetapi jamaah takhir boleh dulukan isya, boleh dulukan maghrib. Kalau jamaah takhir. Kalau jamaah takhir zuhur asar boleh dulukan asar, boleh dulukan zuhur. Mana sholatnya? Ini syarat. Jadi status musafirnya harus tetap antara sholat satu dengan sholat yang kedua tidak boleh ada jarak yang lama, ya kan? Kemudian harus niatnya kalau untuk jamaah takhir di waktu yang pertama, kalau untuk jamaah takdim di sholat yang pertama. Ini kaitannya sholat jamaah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, rukhsah yang kedua, orang yang sedang bepergian itu adalah qashar. Qashar sholat, diringkes sholat. Cuma tidak galau-galau sholat diringkes. Yang boleh diringkes ini sholat yang 4 rakaat. Subuh tidak boleh diringkes. Kalau subuh diringkes jadi sholat witir. Maghrib apalagi jangan ringkes, 1 rakaat setengah. Mana setengahnya? Ya kan? Bingung baginya. Karena masalahnya sholat tidak pecah matematika. Yang galau-galau bisa dibagi 2. Ya kan? Oleh karena itu yang boleh diqashar adalah yang 4 rakaat. Bagaimana niatnya qashar? Niat qashar dibarengkan dengan niat sholat. Tidak bareng dengan niat jamaah tidak apa-apa. Yang penting niatnya dibareng dengan niat sholat. Maka orang tidak jamaah itu tetap bisa qashar. Kita tidak perlu jamaah. Karena insya Allah waktu zuhur kita bisa sholat, kakek waktu asar zuhur kita bisa sholat. Ya, contoh misalnya di asrama haji. Asrama haji kan tidak dalam bepergian. Setiap 5 waktu boleh Pak kita sholat di masjid asrama haji atau sholat di kamar bisa. Tapi karena status bapak itu sudah musafir, zuhur diqashar 4 rakaat, asar diqashar 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Isya diqashar 2 rakaat ya. Bisa. Jadi tidak harus qashar itu digabung dengan jamak dan tidak harus jamak itu diqashar. Jamak boleh 4-4, zuhur asar 3-4, maghrib isya boleh. Boleh juga yang isya atau yang 4 rakaatnya diqashar. Zuhur asar 2-2, maghrib isya 3-2 boleh. Nah, niat qasharnya itu ketika niat berbarengan dengan niat sholat. Usolli fardhu zuhri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Berarti sholat zuhurnya diqashar 2 rakaat. Usolli fardhu asri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau makmuman tambahin makmuman lillahi. Tapi kita bingung, kalau imam kita mungkin tidak boleh diqashar Pak. Tapi kalau kita yang jadi imam boleh qashar. Makmumnya andai kata ada yang tidak qashar boleh jadi jamaah. Dia tinggal nambahin 2 rakaat lagi. Tapi makmum qashar tidak boleh berimam dengan imam yang tidak qashar. Maka asrama haji walaupun bapak-bapak jamaah haji sholatnya tetap tam karena imamnya bukan musafir.
Imamnya imam masjid yang tidak musyafir, jamaahnya musyafir. Maka bapak-bapak kalau jamaah di masjid asrama haji, nanti selama di asrama haji sholatnya tetap tam, tidak dikosor, tetap 4 rakaat, tidak diringkes. Kepengen diringkes sholat dewek, jamaah dewek sama jamaah, tidak apa-apa. Ketua ragu, kita jamaah dewek kosor. Boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ulama syariat mengatakan lebih afdal dikosor. Karena apa? Karena itu pemberian Allah. Ya kan? Itu pemberian Allah, hadiah dari Allah untuk orang-orang yang musafir. Terima hadiah itu. Menerima hadiah dari Allah sebagai bentuk rasa syukur menurut ulama syariat diutamakan. Dikasih rukhsah kok dari terjadi. Tapi ada ulama tasawuf, ulama hakikat lebih afdal tetap selagi ada bisa kita lakukan. Jadi beda pendapat ulama. Monggo boleh dilaksanakan. Itu qashar. Jadi qashar itu diniatkan berbarengan dengan niat sholat. Nah, bagaimana untuk ini untuk kalau misalnya dilaksanakan di masjid, di asrama haji, itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau misalnya kendalanya adalah ketika di pesawat? Bapak-bapak, ibu-ibu, di pesawat ini ada kendala yang semuanya pasti akan menghadapinya. Adalah kendala bersuci. Kalau di masjid ada tempat wudhu, kita bisa berwudhu. Kalau di pesawat kita tidak boleh wudhu walaupun ada bayi. Ribut pramugari, Pak. Ya, tidak boleh berwudhu. Apalagi sampai mohon maaf lantai kamar mandi pesawat, toilet itu sampai basah. Ribut. Pasti nanti akan buat pengumuman. Kalau ada 1-2 jamaah baik coba wudhu di toilet, ketahuan pramugari langsung ada pengumuman. Bagi semua jamaah haji mohon untuk tidak berwudhu di pesawat. Kemudian, oke, berarti kita tayamum. Apa bisa tayamum di pesawat? Bisa. Dengan syarat ada debu. Nah, sekarang permasalahannya, Pak, pesawat ada debunya kan? Nggak ada debu. Saya pernah coba nempelkan itu, nggak ada debu. Syaratnya debu yang sah untuk digunakan tayamum inda madzhabul arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah ketika digebukkan jadi Pak, buk, ada seperti asap, Pak. Kalau orang Jawa bilang beluk, ada beluknya, ada ngebul, berarti ada debunya. Itu boleh dipakai. Boleh dipakai. Maka yang memungkinkan untuk dipakai itu kalau ada, itu adalah di senderan yang terbuat dari kain yang dia bisa menyerap debu, bukan dari yang plastik. Dinding pesawat kan itu plastik fiber. Kursi pesawat kadang-kadang terbuat dari kulit. Itu digebuk camano tidak keluar debunya, apalagi yang plastik. Maka menurut 4 mazhab itu tidak memenuhi syarat sebagai alat tayamum. Kalau dipaksakan tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Kalau dipaksa tayamum tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Solusinya bagaimana? Solusinya bawa debu dari Indonesia. Bagaimana? Di dalam kitab, saya tadi nyari kitabnya lupa. Dalam buku Manasik Haji, saya lupa judul aslinya, tetapi yang menerjemahkan adalah Profesor Doktor. Di antara yang menerjemahkan Profesor Doktor Sayyid Agil Hussein Al-Munawwar. Waktu itu dicetak dan diterbitkan oleh Bank Mandiri. Salah satu caranya adalah dengan cara bapak-bapak siapkan 2 sapu tangan. 2 sapu tangan yang sudah dikasih debu, dikebutkan, tapi jangan kebutkan teman-teman. Paling tidak untuk mengeluarkan debu, membuang debu yang tebalnya aja. Tapi tetap sapu tangan itu mengandung debu. Dilipat, Pak, masukkan dalam plastik. Siapkan 2. Karena apa? Karena kalau kita memakai mazhabnya Syafi'i, tayamum itu dengan 2 kali pukulan, 2 kali gebukan. Gebukan yang pertama untuk wajah, gebukan yang kedua untuk tangan. Kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau menggunakan mazhab Hambali, maka cukup dengan 1 gebukan. Ya.
Maka siapkan 2 sapu tangan, sudah dikasih debu, lipat, masuk ke dalam plastik. Siapkan lagi sapu tangan yang kedua, lipat, masukkan plastik, masuk ke dalam tas. Nah, ketika mau tayamum, buka, keluarkan, kemudian mejanya pesawat, Pak, taruh di situ, gebuk. Kemudian ganti dengan sapu tangan yang kedua, gebuk. Maka karena apa? Aturan tayamum itu ketika kita sudah gebuk di sini, maka ini nggak boleh dipakai lagi. Harus gebuk di tempat lain untuk yang keduanya. Ya kan? Ya. Kemudian gebuk lagi tempat lain untuk ya. Ini telapak tangan ini Pak Bu, telapak tangan ini dibagi 2. Nih kalau untuk muka langsung. Ada yang bilang digebuk dulu. Biar itu. Kalau kita langsung di tanah, anukan dulu, ya Pak ya. Baru. Tapi kalau kita sudah di sapu tangan itu kan debunya sudah tipis. Langsung juga nggak apa-apa. Sudah. Ya. Kemudian gebuk lagi di tempat yang lain, karena ini sudah dianggap mustakmal, nggak bisa lagi dipakai. Yang lain. Nah, tangan ini dibagi 2 Pak, jari dengan bagian tengahnya nih. Nah, yang jari Pak, gini, dimulai dari sini, terus sampai ke siku. Nah, kemudian bagian depannya, bagian ininya. Ya. Nah, jangan nempel dulu. Ya, jangan nempel dulu. Ganti yang sebelah sini. Separuh telapak tangannya. Kemudian ginikan, baru ketemukan. Ya, Pak. Mengapa kok ini jangan ditempel? Karena di sini masih ada debu yang akan digunakan untuk tangan sebelah kiri. Jadi kita gunakan tangan sebelah debu yang ada di telapak tangan sebelah kiri untuk sebelah kanan. Sampai ke batas ini, kemudian baru diketemu. Ya, ini cara tayamum. Nah, cara tayamum bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat di buku dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah sekarang faktornya adalah masalah debunya. Tadi sapu tangan. Solusi yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu bawa debu. Dari mana bawa debu? Cari debu yang halus, ya kan? Atau pasir diayak. Pasir itu kan mengandung debu. Atau lagi pasir-pasir yang warnanya agak-agak coklat itu, pakai ayaan gendong gitu ya. Sampai halus, kurang halus diayak lagi. Pakai saringan nyoteh. Masukkan ke dalam wadahnya sahang. Ya, ada ya. Atau masukkan plastik. Yang enak wadah sahang lah, biar enak kita nabur gitu. Ya, wadah sahang, masukkan, gak usah banyak-banyak, secukupnya baik. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika di pesawat, siapkan tisu. Tisu 2 lembar. 1 lembar sebelah sini, 1 itu. Tisu nanti ditaburkan debu itu tadi. Cuma kalau ketabuhan pramugari, dimarahin, ngotorin pesawat. Apalagi sambil dikebutkan itu. Pramugari lewat, marah Pak. Ini kalau tayamum. Karena apa? Syarat 4 mazhab. Ini 4 mazhab. Ada sebenarnya 1 mazhab yang memperbolehkan kita menggunakan, karena dia punya prinsip dimanapun ada udara, di situ ada partikel debu. Mazhabnya Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri ini, mazhab ini mardudun inda madzhabul arba'ah, ditolak oleh 4 mazhab ini. Dan saya beserta pengurus yang lain, ya kan, itu tidak memperkenankan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mazhab ini. Kalau ada yang menggunakan mazhab ini, maka dunia akhirat kita nggak tanggung jawab, ya kan? Kenapa mardudun? Karena mazhab ini agak nyeleneh, Pak. Di antara pemikirannya mazhab Daud al-Zahiri ini,
boleh nikah bila waliyin wala syahidin. Bisa. Termasuk yang makanya ada banyak pemikiran yang ditolak oleh mazhab 4, di antaranya masalah pernikahan. Bila waliyin wala syahidin. Jadi sah menikah tanpa syahid, tanpa wali dan tanpa saksi. Ya. Nah, ini tapi kita nggak bahas masalah pernikahan, masalah. Nah, ada solusi yang ketiga. Ini solusi yang sudah. Untuk kaitannya bersuci, untuk kaitannya sholat di atas kendaraan. Kalau memang kita pas memang di pesawat itu. Kalau memang bapak-bapak ibu-ibu di pesawat itu kok sholatnya bisa dijamak takhir, sebaiknya dijamak takhir. Contoh, kita terbang habis subuh, udah sholat subuh di bandara, terbang. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita akan menjumpai zuhur. Tapi menurut perhitungan jam, asar kita sudah sampai di bandara, bisa melaksanakan sholat asar. Maka sebaiknya sholat zuhur dijamak takhir nanti ketika tiba di Arab Saudi. Nah, yang jadi problem itu adalah sholat subuh. Contoh, kita terbang tengah malam, otomatis sholat subuhnya di pesawat karena kemungkinan kita datang sebelum zuhur. Kan mau tidak mau tetap harus sholat subuh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada pendapat yang ketiga dan ini dibenarkan oleh mazhabul arba'ah, bahkan menjadi pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali dan Maliki. Mengapa? Mazhab Hambali dan Maliki itu tidak menganggap sah sholat di atas pesawat. Mengapa tidak sah? Karena tidak nempel bumi. Ya, tidak nempel bumi. Jadi mau sholat bagaimana, mau bisa wudu, mau bisa tayamum, tetap sholatnya tidak sah karena tidak nempel bumi. Maka kita pakai pendapat ini, apa namanya, sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ini adalah sholat yang tidak bisa memenuhi syaratnya sholat. Orang yang tidak bisa memenuhi syaratnya sholat, diantaranya satu, tidak bisa menghadap kiblat. Siapa yang tidak bisa menghadap kiblat? Ketika kita sholat dalam keadaan pulang dari Arab Saudi. Pesawatnya ada mana, Pak? Madep Indonesia. Kiblatnya di belakang kita. Berarti kalau kita sholat ke depan, berarti tidak madep kiblat. Maka sholatnya tidak memenuhi syarat. Yang kedua, mungkin pakaian kita najis, kotor. Mau salin, bingung, kopernya ada di bagasi. Dan nanti tempat salin, berarti pakaian kita najis, tidak memenuhi syarat bersih dari najis. Yang ketiga, tidak bisa bersuci karena tidak ada air wudhu, tidak ada debu. Maka orang yang tidak bisa memenuhi syaratnya sholat tetap punya kewajiban sholat, namanya sholat lihur waktil wakti. Niatnya sholat seperti biasanya, rukun-rukunnya sholat, gerakan sholat seperti biasanya. Kalau di pesawat itu sholat sambil duduk, ya kan, kecuali salat Arab Saudi itu ada bagian belakang pesawat Arab Saudi, ada bagian belakang yang digosongin untuk musola. Itu kalau di kalau pesawat Arab Saudi. Tapi kalau Garuda tidak katik. Maka sholatnya sambil duduk, tetap gerakannya harus lengkap. Yang ada fatihahnya, ada niatnya, ada fatihahnya, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk, ada tahiyat, tetap. Niatnya tetap sama. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tapi status sholatnya itu sholat lihur waktil wakti. Karena apa? Karena tidak memenuhi syaratnya sholat. Nah, ketentuan sholat dihormatil waktu ini adalah dia punya kewajiban mengulangi, tapi bukan qadha. Nah, apa bedanya sholat i'adah, sholat ulangi dengan sholat qadha? Kalau qadha itu memang belum sholat. Tapi kalau sholat lihurmatil waktu ini sebenarnya dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak sempurna karena tidak memenuhi syaratnya sholat. Maka ketika sampai di tujuan, bapak-bapak, ibu-ibu,
Contoh sudah sampai di Madinah. Kalau kita gelombang pertama, kalau kita gelombang kedua berarti kita sampai di Mekah dulu. Di pesawat ada sholat subuh yang kita lakukan, sholat dihormatil waktu. Maka ketika kita ketemu waktu subuh di Mekah, maka bapak-bapak, ibu-ibu setelah sholat jamaah dengan imam masjid bangun lagi sholat subuh i'adah. Niatnya ngulangi sholat yang di pesawat. Namanya sholat i'adah, ngulangin, nyempurno kan sholat yang tidak sempurna. Apa kelebihannya sholat dihormatil waktu? Andai kata bapak-bapak, sebelum kita melaksanakan sholat i'adah, tahu-tahu ajal menjemput kita, maka kita sudah dicatat sudah sholat, tidak punya utang. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Kaget belah sholat aku kodok kaget kalau sudah sampai di Mekah. Jadi di pesawat dia tidak sholat, niatnya kaget waktu di Mekah dikodok, dibayar. Tahu-tahu ajal menjemput, maka dia berhutang. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun ya tidak bisa melaksanakan sholat dan tidak bisa memenuhi syaratnya sholat, tapi tetap minimal sempurnakan nutup aurat. Ibu-ibu, minimal sempurnakan nutup aurat sebagai syaratnya sholat. Jadi pakai sarung tangannya, ibu ya, bawa sarung tangan, ya kan. Kemudian sempurnakan, jangan sampai ada rambut yang keluar. Habis itu sudah sempurna, kaos kakinya dipakai. Habis itu sholat walaupun tidak bisa bersuci, walaupun tidak jelas pesawat itu madepnya kemana, walaupun mungkin gara-gara kita kencing di pesawat, celana kita, baju kita, bapak-bapak, ibu-ibu kecipratan air seni. Apalagi yang sudah tua, goyang-goyang pesawatnya, sedang masuk toilet, tahu-tahu sedang turbulence, ya sedang goyang-goyang, udah mana-mana pak, cengki najisnya. Ya, maka dari itu yang ketiga, menurut saya solusi yang paling mudah, yang paling enak, tetap sholat, tapi sholatnya adalah sholat dihormatil waktu. Ketika kita sampai di tujuan dan kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, maka sholat itu diulangi. Ngulangnya kapan? Ketika waktu sholat itu, sholat yang dilaksanakan di pesawat itu datang. Jadi kalau subuh ke subuh, kalau asar ke asar, kalau zuhur ke zuhur. Beda dengan kodok. Kalau kodok semakin cepat dilaksanakan pak, semakin bagus. Contoh kita ketiduran pak, bangun siang jam 7, subuh lewat, maka bangun langsung ambil air wudhu, langsung kodok. Jangan nunggu subuh besok. Jangan nunggu subuh besok. Itu kalau kodok, ketiduran. Maka kalau dia ketiduran, ketika ingat, ketika bangun, cepat ambil wudhu, cepat sholat subuh, tapi ditambahin qodo'an lillahi ta'ala. Kalau yang ada tadi, dia sudah sholat tapi belum sempurna karena sholat subuhnya. Akhirnya ketika sampai di Mekah, sampai di Madinah, ketemu sholat subuh, habis jamaah bangun lagi, ulangi lagi, nyempurnakan yang kemarin dilaksanakan di besar. Ini kaitannya masalah sholat dan ini penting. Sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya ada problem juga untuk kaitannya masalah rangkaian ibadah haji. Tapi nggak apa-apa, sampai sini dulu. Insya Allah masih ada waktu. Monggo, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak saya tambahin dikit. Ada yang tanya pak? Ada mungkin yang kurang jelas, silakan pak. Ya. Ya. Yang mana yang paling baik yang bisa kita lakukan? Kalau bawa debu tadi kan mungkin dimarahin sama debu dari. Iya pak. Apakah selama ini terserah lokasi ya? Ini pesawat pak ya. Ya. Oke. Terima kasih pak. Memang banyak jamaah yang tidak tahu. Banyak jamaah yang tidak tahu. Ini karena saya punya tanggung jawab terhadap pengetahuan, maka harus saya sampaikan. Tetapi yang selama ini saya arahkan, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang memang kesulitan, karena begini pak, kendalanya sebenarnya bukan hanya tayamum pak, kendalanya.
Setelah saya pelajari, kendalanya bukan hanya tayamum. Selain tayamum, kendalanya adalah juga di dalam masalah faktor kesucian pakaian. Ya, karena selama di perjalanan sebelum kita sholat ada yang sudah keluar masuk kamar mandi, ya kan, pakaiannya sudah kena kotoran. Itu yang pertama. Kendalanya adalah, atau mungkin juga ketika dia buang air, dia sulit untuk bersuci di toilet, sehingga mohon maaf Pak, tidak cebok misalnya. Itu yang pertama, problem yang selanjutnya. Bukan hanya masalah faktor untuk kita mau wudhu atau tayamum, tapi faktor yang selanjutnya adalah pakaiannya tidak suci. Faktor yang ketiga tadi saya sudah sampaikan, untuk kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia, itu faktor ketiga, tidak menghadap kiblat. Maka saya biasanya menyarankan untuk yang sepuh-sepuh dan semuanya lah itu kepingin. Tapi kalau kepingin saya mau saya bisa kok bawa debu, bawa sapu tangan dan sebagainya, saya bisa menjaga kesucian pakaian saya, silahkan dilaksanakan sempurna, ya kan. Tetapi saya sarankan itu tadi, yang dihormatil waktu tetap sholat walaupun tanpa tayamum, walaupun tanpa wudu, ya. Yang penting nutupin aurat, walaupun mungkin pakaiannya tidak suci. Nanti ketika sampai, cuma tadi punya kewajibannya adalah ketika sampai di tempat yang bisa melaksanakan dengan sempurna, bisa ganti baju, bisa berwudu sebagaimana sempurna, bisa menghadap kiblat, ya Pak, laksanakan dengan mengulang. Tadi saya contohkan, biasanya yang saya praktekkan sampai di Madinah kalau gelombang pertama, habis sholat subuh bangun lagi untuk ngulangin sholat yang di pesawat. Kalau pas subuh, kalau pas duhur, habis sholat duhur, ngulangin lagi sholat yang di pesawat pas duhur. Itu yang biasanya saya recommended, Pak, yang saya rekomendasikan kepada jamaah. Tetapi maka mengapa kok sudah saya sampaikan dari awal, tetap jamaah punya pilihan. Kalau memang punya kemampuan untuk bisa bawa debu, ya, kemudian bisa, maka dari itu untuk bapak-bapak yang tadi punya kebiasaan, karena kita biasanya cuma didik, nggak apa-apa, tetapi itu tidak sempurna, tidak memenuhi syarat, maka tetap harus sholat i'adah, sholat ulangin atau menyempurnakan. Ya, ini untuk kaitannya masalah sholat di pesawat. Mengapa ini penting, Pak? Penting. Karena logikanya haji rukun yang kelima, maka paling tidak 1, 2, 3, 4 ini kita sudah betul-betul laksanakan dengan benar, baru loncat yang kelima. Selanjutnya ada hal juga yang terpenting. Ini tadi saya sedikit sudah nyampaikan kaitannya masalah melontar jumroh. Insyaallah nanti kalau ada waktu akan saya sempurnakan. Ini yang terpenting adalah kaitannya masalah tawaf. 12 menit ya, sampai jam 10 tepat. Sebenarnya tadi kita mulai sudah agak telat. Masalah tawaf, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara syaratnya tawaf itu adalah menutupi aurat dan bersuci dari hadas. Ya. Di antara syaratnya tawaf adalah bersuci dari hadas dan menutupi aurat. Maka dari itu ini adalah 2 hal yang selalu saya ingatkan penting. Yang saya selalu ingatkan penting. Yang pertama adalah masalah batal wudu. Maka dari itu secara mazhab, kalau kita pakai Syafi'i, maka ketika bersentuhan batal. Mau bersentuhan dengan suami, mau bersentuhan dengan orang lain, batal. Kalau wudunya Syafi'i. Bagaimana solusinya biar kita nggak batal ketika disentuh, disenggol oleh istri kita, ya, oleh orang lain? Kadang-kadang bini kita tidak nyenggol, tapi ada orang lain yang nyenggol kita. Bapak-bapak khususnya, karena bapak-bapak pakai ihram. Kalau ibu-ibu, insya Allah tidak mudah kesentuh, kecuali dia yang nyentuh. Mengapa? Yang terbuka cuma telapak tangan, yang lainnya tertutup. Telapak tangan dan wajah yang terbuka. Agak susah kalau tidak sengaja nyentuh telapak tangan dengan nyentuh wajah. Kalau tidak tercium, terpegang. Nah, ya kan? Batal. Kalau tidak tercium, terpegang. Tapi kalau bapak-bapak pakai ihram,
sengaja. Nah, mau India cewek. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i batal Pak. Kapan selesainya? Batal wudu. Baru tuh disenggol ulang lagi, batal lagi. Dan selesai Pak. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah kita pakai mazhab Hanafi untuk wudunya. Wudu mazhab Hanafi. Bedanya di mana wudu mazhab Hanafi? Yang pertama adalah kapasitas air yang digunakan minimal 4,8 kubik. Banyak Pak. 4,8 kubik. Berarti baju itu daya tampung tempat wudunya. Maka tidak bisa diterapkan untuk di rumah kita Pak. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu yang air kerannya itu sumbernya dari penampungan yang lebih dari 5 kubik. Kalau cuma bak mandi Pak, bak mandi yang di dalam kamar mandi tidak bisa digunakan untuk wudu kalau pakai Hanafi. Jadi dia kapasitasnya besar bajunya. Tetapi kalau kita selama di Arab Pak, Arab Saudi itu tampungan bajunya luar biasa besar. Semua pakai keran. Aman untuk pelaksanaan ibadah haji pakai mazhab. Soal baju untuk di Arab Saudi aman karena semuanya pakai pancuran keran. Nah, syarat yang kedua airnya harus kondisi mengalir. Pakai pancuran, tidak boleh pakai bak mandi. Maka tidak boleh wudu dikobok-kobok, tidak boleh kalau Hanafi. Harus mengalir yang sumbernya adalah 4,8 kubik minimal. Kalau Arab Saudi tidak usah kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak usah dikhawatirkan Pak. Gak tahu berapa ribu kubik ya kan kapasitas tampungan airnya untuk tempat wudu masjid. Gak pernah berhenti bajunya Pak, ngalir terus. Yang kedua, selain syarat air adalah ketika membasuh kepala minimal 1/3 kepala basah. Jadi kalau mau wudu dengan mazhab Hanafi, kepala kita 1/3 harus basah. Tidak bisa macam Syafi'i. Jadilah sah Syafi'i, Hanafi tidak sah. Ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kepingin wudu ala Hanafi, ya buka kerudung, buka jilbab di tempat wudu perempuan, basahin 1/3 kepala. Habis itu baru pakai jilbab. Nah, kalau sudah pakai Hanafi wudunya, maka batalnya pun menggunakan batal Hanafi. Batal Hanafi itu bersentuhan selagi tidak syahwat, tidak batal. Nah, pegang-pegangan bapak ibunya, gandengan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, pegang-pegang cak sepur-sepuran, tidak apa-apa. Tidak batal, kecuali kentut. Semua mazhab sepakat buang angin, buang air batal. Ada lagi tambahan yang membatalkan menurut Syafi'i, menurut Hanafi batal apa? Muntah. Sehingga muntahan itu memenuhi rongga mulut, itu batal menurut Hanafi. Jadi kalau bapak wudu pakai Hanafi, tahu-tahu muntah, mabuk, tahu-tahu muntahannya memenuhi rongga mulut, batal wudunya. Atau mengeluarkan darah yang mengalir, kena luka, tahu-tahu darahnya muncul. Kalau kena jarum beda, kena cucuk jarum beda. Tapi kalau kebeler, tahu-tahu darahnya muncul, batal. Ini diantara batalnya Hanafi. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan wudu Hanafi, ya kan? Niatnya tetap sama, tetapi caranya aja ada yang berbeda, yaitu masalah air dan masalah membasuh kepala. Dalam hati kita niatkan ala Hanafi. Kemudian batalnya pun insya Allah ngikutin Hanafi. Jadi batalnya pun akan sehingga kita walaupun disentuh orang 7 kali lipat selagi tidak buang angin dan tidak buang air, ya tetap tidak batal. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, yang selanjutnya adalah kaitannya masalah tawaf. Masalah tawaf. Ini yang susah ini. Bagaimana kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu terpisah dari rombongan? Karena batal. Tapi insya Allah nanti kita akan menyiapkan mutawif di sana yang bisa bantu Gus Suai
Jadi andai kata nanti ada yang batal, tinggal ngasih tahu mutawif, nanti akan ditunggu oleh mutawif dan akan untuk lanjutan tawafnya akan dibimbing oleh mutawif tersebut. Tapi usahakan tidak batal selama wudu, sehingga andai kata ada problem perut, beresin dulu sebelum tawaf perutnya. Misalnya mau buang air, buang angin dulu. Mau buang air dulu. Ya sebelum habis itu wudu, kemudian tawaf. Ya kan. Maka dari itu nanti di akhir pertemuan akan ada dikasih ijazah amalan untuk bisa nahan hadas. Tapi jangan teman-teman dipakai. Kalau teman-teman dipakai kaki tidak bisa kentut nian susah. Nah mau ke rumah sakit, ya Pak. Untuk sekedar dibutuhkan. Jadi jangan sering-sering dipakai. Dipakai ketika memang dalam kondisi kita toa bareng-bareng, ya kan. Ini ada yang selalu dipakai, ujung-ujungnya laporan. Seminggu tidak bisa BAB. Nah susah pula. Ya kan, jangan. Ini hanya digunakan amalan-amalan seperti itu kan dibutuhkan ketika doru. Ya. Nah, bagaimana nanti kita tonton. Kemudian ini andai kata Bapak-bapak Ibu-ibu, kok kita ini batal atau terpisah dan tidak bisa nak ngejar daripada Allah. Bagaimana caranya? Ini saya kasih tahu Bapak-bapak, kita harus juga memang punya upaya mandiri. Yang pertama adalah ketika kita batal di putaran keberapa saja, misalnya Bapak putaran ketiga batal, maka tidak perlu mengulang dari putaran pertama, tinggal melanjutkan putaran yang batal tersebut, ya kan? Dari Hajar Aswad. Mulai, contoh misalnya dapat 3 putaran, ya. Setelah selesai putaran ketiga mau masuk putaran keempat batal. Keluar, ambil air wudhu. Tempat wudhunya di mana? Sekarang di dalam Masjidil Haram itu setiap di bawah tangga eskalator, setiap di bawah tangga itu ada tempat toilet, ada tempat wudhu. Bukan tempat buang, bukan toilet ya, tempat wudhu. Jadi hanya untuk wudhu, tidak untuk buang air. Ya, ada tempat wudhu. Jadi kalau batal, buang angin, cepat keluar. Nah, nanti mulai lagi dari Hajar Aswad, dari hitungan di mana batalnya. Kalau batalnya hitungan keempat, mulai dari hitungan keempat. Kalau batalnya di putaran kelima, mulai dari putaran kelima. Ini yang pertama. Tapi kalau misalnya memang ada mutawif, karena yang saya khawatirkan, misalnya kita nyiapkan mutawif 2, tahu-tahu yang 2 ini sudah nungguin masing-masing, tahu-tahu ada lagi, wah mutawifnya tidak kebagian di sini. Nah maka jangan khawatir, jangan panik, jangan dilanjutkan. Sudah batal kok diteruskan, jangan. Karena jadi harus jujur. Kalau batal, jangan takut aku pisah rombongan, akhirnya tidak ngomong kalau batal. Sudah selesai Pak, sudah selesai toa, sudah selesai sa'i, sudah tahallul, sampai dokter ngomong, Ustaz, aku nih tadi itu waktu toa putaran kelima batal Ustaz. Terus Pak, tidak Ustaz, aku lanjutkan. Habis itu, ya ikut sa'i juga. Habis itu tahallul. Nah, ya, mau tidak mau harus pulang Pak, harus udah mikot lagi, pakai ikram lagi, tawaf sa'i, karena sama tawaf. Jadi begini Pak, karena secara aturan sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf yang sempurna. Kalau tawaf yang sempurnanya, kalau tawafnya tidak sempurna karena ada batal, mau tidak mau sa'inya tidak sah. Ya Pak ya. Kalau tawaf sa'i tidak sah, tidak boleh tahallul. Kalau tidak boleh tahallul, tidak boleh ganti pakaian, tidak boleh potong rambut. Itu maka harus jujur dalam ibadah. Kalau batal, jangan takut, jangan takut. Paling banter kesasar, Pak Bu. Paling banter kesasar. Kalau kesasar sudah teruskan kayak tadi saya kasih. Ambil air wudhu, teruskan. Paling kalau misalnya bapaknya yang ketinggalan, ibunya lanjut, lagi ibunya paling ribut. Oh, suami aku udah katik, reja itu lagi. Ngelapor pada pemimpinnya, sudah Bu tenang ya, lagi ketemu. Banyak petugas, nanti tinggal ada petugas Indonesia, tinggal tunjukin kartu hotel atau tunjukin gelang, oh iya pakai diantar ke hotel. Kadang-kadang malah baliknya enak, naik mobil petugas, tidak perlu nganter bis.
Tapi jangan coba-coba menyasarkan diri, Pak. Aku nak kepengen naik mobil petugas, kesasar ya? Jangan. Kesasarnya, iya kalau kesasarnya ketemu petugas. Kalau tidak ketemu petugas, jangan. Cak tahun 2007 ada jamaah Al-Ghanilin kesasar di Arafah, ketemunya di Madinah. Ada, Pak. Hilang sampai berhari-hari di Mekah. Tidak. Tahu-tahu ada line telepon bahwasanya ada jamaah Sumatera Selatan asal kloter ini itu di Madinah. Saya nggak tahu bayangin gimana kok bisa katut ke Madinah. Padahal di Arafah kesasarnya. Hilangnya di Arafah, ketemunya di Madinah. Jangan. Ya, bismillah, banyak istighfar bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ketemu masalah seperti itu, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat sholawat. Nah, bisa jadi mungkin karena dosa kita, mungkin karena kesalahan kita, karena sifat sombong kita, karena sifat angkuh kita. Allah kasih peringatan, disasarkan kita. Maka sebelum berangkat ini, ya bersihkan zahir batin kita. Kalau punya hutang, bayar hutang kita. Kalau kita punya salah dengan tetangga, dengan keluarga, kita minta maaf. Ya kan? Kita tobat kepada Allah sehingga ketika kita berangkat memenuhi undangan Allah yang Maha Pencipta alam semesta ini, kita sudah dalam kondisi bersih. Kita nak ketemu gubernur baik, apalagi ketemu presiden, nak pakai baju, nak mandi dulu, baju yang paling bagus. Kalau perlu beli yang baru. Apalagi ketemu dengan Allah yang menciptakan presiden, Allah yang menciptakan gubernur. Ya, maka kita harus betul-betul bersih. Jadi tidak usah takut, Pak, kalau bisa terpisah rombongan, mbek air wudhu, ya. Kalau memang batal, lanjutkan mulai dari Hajar Aswad lagi, ya kan? Nanti kita praktekkan besok. Jadi besok tolong pakai ihram, ya semuanya. Ihramnya dibawa aja untuk bapak-bapak. Ibu-ibu sudah pakai baju putih, ya, sudah pakai baju ihram. Jadi tidak perlu lagi salin di sana. Yang bapak-bapak pakai baju biasa, pakai ihramnya nanti di sana sekaligus praktek tanggal 26. Jadi nanti kita kasih tahu mulainya bagaimana. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ya, selama tawaf jangan sampai posisi badan terbalik. Kalau bisa ketika wali dorong uang tetap ke ini posisi badan, tetap ke depan maju jalan. Kalau terbalik maka di antara syaratnya Ka'bah yang harus berada di sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan. Maka dia harus mundur sejak mana dia terbalik badan. Maka usahakan badannya tetap harus madep ke depan. Dorong-dorong cepat balik lagi. Seperti itu. Ya, kan terus berputar dan sebagainya. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhirin di Hajar Aswad. Setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat 2 rakaat di Multazam, di lurusan Maqam Ibrahim. Kalau bisa, ya. Kemudian setelah itu berdoa. Setelah berdoa melanjutkan sa'i. Sa'i tidak harus punya wudhu, tapi disunnahkan berwudhu, tapi tidak harus. Tapi kalau tawaf di manzilatis sholat, tawaf itu seperti halnya sholat harus punya wudhu, harus suci. Batal wudhu, lanjutkan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, yang tidak kalah penting adalah menutupi aurat, khusus ibu-ibu dan bapak-bapak. Bapak-bapak yang saya perhatikan yang sering terbuka adalah bagian pusat, Pak, bagian udel. Khususnya yang perutnya mulai mengalami kemajuan. Ini kadang-kadang ya kalau salah dalam menaruh gelungannya ihram melorot, ya Pak ya. Maka lebih baik agak pucuk. Jadi andai kata perutnya agak mengalami pengajian, taruh agak pucuk Pak, sehingga ada yang nahan untuk dia turun ke bawah. Jangan ditaruh di tengah-tengah atau di bawahnya. Ya. Karena pusat adalah bagian daripada aurat kalian. Yang kedua, jangan terlalu tinggi golong kainnya sehingga ngepres dengan dengkul. Ketika melangkah kaget lututnya terbuka. Maka untuk ibu-ibu yang sering yang saya lihat adalah bagian wajah, rambut. Maka yang bagus bagaimana jilbab pakai daleman Bu, yang menahan rambut. Kalau kita cuma pakai jilbab selokop, terus di bagian dalam tidak kita pakai daleman yang nahan rambut kita, sering sekali itu keluar. Ini nanti mempengaruhi. Kemudian lagi usahakan lengan bajunya ada manset atau karet. Nyari, atau kalau misalnya memang beli kain baju ihram yang tidak ada manset,
Beli mangset yang sampai sikut. Ya, kalau mangsetnya, mohon maaf, kalau mangsetnya cuma sampai lengan, ketika kita ngangkat tangan, lengan bajunya melorot, ada bagian sebelah sini betisnya tangan kok kelihatan bantal. Ya, maka cari baju yang ada mangset. Setelah mangset nanti ditambahin lagi sarung tangan untuk menyempurnakan. Mengapa? Karena batas auratnya perempuan adalah kalau di lengan bajunya di lengan tangan ini ada batas sendi, putusannya antara telapak dengan tangan ya. Itu batasnya. Ada tulang. Kalau aku kurus ini ada tulang bu, yang gemuk dan timuan tulang. Nah, ini ke atas, ini telapak tangan, boleh terbuka. Nah, tapi kita butuh, mengapa kok kita pakai sarung tangan? Tujuannya adalah sarung tangan ada yang dia nyangkut ke jari pakai tali, ada yang dia terbuka bolong di tengahnya, ya kan bu, macam-macam lah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan. Malayutin berwajib lagi bahwa wajib. Dalam kaidah usul fiqh, sesuatu yang apabila tanpa sesuatu itu yang wajib tidak sempurna, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib. Wajib untuk menyempurnakan, termasuk tadi saya katakan pakai daleman jilbab, ya model karet atau model apa sekarang macam-macam bentuknya, ya kan? Itu ada yang bentuk merek ini, ada yang bentuk apa yang bagian depannya, tergantung selera lah bu, ya. Nah, kalau tanpa itu kita pakai jilbab tidak sempurna karena pasti akan ada rambut yang berontak keluar, maka itu menjadi wajib pakai itu untuk menyempurnakan dalam kita menutup aurat bagian wajah. Nah, ini penting, aurat dan bersuci ini penting. Insya Allah ada banyak hal lain yang ingin saya sampaikan. Moga-moga ada waktunya. Karena apalagi kalau memang pasti gelombang kedua, insya Allah masih akan ada pertemuan dan saya akan ada satu materi problematika solusi lagi yang ingin saya sampaikan. Dan ini yang saya sampaikan ini adalah yang terjadi di lapangan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, masalah problem bersuci, masalah problem menutup aurat. Dan sekali lagi dalam ibadah kita harus jujur, ya jangan tidak jujur karena takut terpisah. Karena takut terpisah itu sebenarnya batal, tidak aku batal, tidak apa-apa. Jangan, lebih susah lagi kalau kita harus ke tempat mikot pakai baju lagi dan sebagainya, ya kan, ngulangi lagi dari awal. Sudah selesai tahu-tahu tidak sah yang kita lakukan ini, akhirnya ulang dari awal lagi, capeknya ya kan, kemudian lagi dan sebagainya. Jadi harus laksanakan dengan jujur sebagaimana ketentuan yang ada. Sampai di sini, kalau memang ada yang ingin bertanya kami persilahkan, kalau tidak akan saya tutup dengan doa. Ada? Dan kalau ada apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu, monggo silakan ditanya lewat japrik juga boleh. Ya, ada problem yang hubungannya dengan fikih haji secara umum, monggo silahkan, ya kan? Dan semoga saya harapkan semoga apa yang kita dapatkan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan ketika nanti kita di tanah suci. Dan pastinya ada pembimbing yang mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan takut bertanya, ya jangan takut bertanya. Dan apa lebih baik kita dikatakan cerewet karena banyak tanya daripada kita kesasar dan daripada kita salah dalam beribadah. Dan tanya, tidak tahu tanya, ya kan? Itu yang penting jangan sering-sering, jangan minta duit deh. Kasihan pembimbingnya kalau sering-sering minta duit. Kalau dengan bapaknya tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa pak, minta duit pak, beli kurma untuk anaknya, beli oleh-oleh untuk anak, tidak apa-apa. Ibu-ibu minta duit dari bapak. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat walafiat, zahir batin, dan kita diberikan hati dan pikiran yang mutmainnah, yang tenang, yang bisa menerima ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan melahirkan hidayah yang kita dapatkan melahirkan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir laki bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa sayyidina fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah qulubana bi futuhi ma'arifin wa alimna ma lam na'lam ya raddahu ya 'alimna wa jannah hikmatan wa ajran min ibadika salihin. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wad din wal akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.